Shalom, selamat malam semuanya. Apa kabarnya malam hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Mari sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan masmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Katakan hanya padamu, hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Biar gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan masmurku. Tuhanlah kekuatan dan masmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, Bab cintamu tidak akan pernah padaku berubah. takkan Hati kami pernah percaya ya Tuhan berubah. Yesus. Hatiku percaya. Biar bumi bergoncang, biar gunung-gunung beranjak, Beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Haleluya. bergoncang, gunung-gunung beranjak, Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Shalom saudara sekalian, kita jumpa lagi dalam Maranatha Bible Study, dan sekali ini kita masuk kepada seri bimbingan menuju rumah tangga bahagia. Nah saudara sekalian, bahwa atau BPN ini sebetulnya bukan untuk yang mau nikah saja, tetapi siapapun boleh ikuti ini, atau saudara yang sudah menikah perlu ikut lagi. Untuk apa? Untuk kita mengajar pada yang di bawah. Nah saudara, ini namanya seri. Kita akan mengadakan sampai 10 atau 12 kali pertemuan. Nah kemudian untuk pengajaran biasanya kan kita ambil 30 menit atau 40 menit. Tetapi sekali ini kita ngambil 60 menit atau 1 jam. Artinya untuk BPN seri bimbingan menuju rumah tangga bahagia itu adalah lebih kurang 1 jam 15 menit dengan ada lagu-lagu di depan, lalu ada pengajaran dan ada lagu lagi, dan kita baru tutup. Ya saudara sekalian, sebelumnya kita doa. Tuhan, kami mau belajar
untuk menuju kepada rumah tangga yang bahagia. Kami ingin rumah tangga kami bahagia, dan kami juga ingin melalui kami mau belajar sehingga bisa mengajarkan kepada yang di bawah dan keluarga kami dan kawan-kawan kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus, mari biar kami mempunyai antusias untuk belajar. Roh Kudus, pimpin kami, urapi kami, tutupan dari Yesus dalam pelajaran ini. Demikian termasuk alat-alat dan sampai kepada YouTube. Terima kasih Tuhan. Dan kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara sekalian, kita masuk kepada BPN dan ini adalah serinya yang pertama dan kita akan lanjut dengan minggu depan. Tentunya kita dengan pelan-pelan tadi. Nah, saudara sekalian, bahan yang pertama kami ambil itu dari buku Hidup dalam Etika Kristen yang ditulis oleh Bapak Pendeta Erik Unarto. Kalau saudara masih ingat dengan Mana Surgawi. Nah, saudara bisa catat tadi buku ini saudara bisa pesan. Saudara bisa pesan atau hubungi dengan contact person yang namanya Ibu Naria dan itu ada nomor HP-nya ada dan saudara boleh simpan. Ini semuanya untuk saudara bisa pesan. Nah, itu di Pondok Gading Sengon, Jalan Raya Rawa Sengon, nomor 35, Kelapa Gading Barat. Nah, saudara sekalian, kita akan masuk langsung ya. Nah, ini dikatakan pentingnya hubungan antara sesama. Kita lihat saat ini terutama anak-anak muda untuk hubungan, untuk pergaulan itu agak sulit. Kenapa? Karena mereka langsung terkontak dengan HP, terkontak dengan laptop. Jadi kawan dia adalah laptop, HP, lalu dengan sosial media. Nah, saudara, anak-anak muda didewasakan, diberi pengajaran oleh media sosial, oleh jaringan. Nah, bukan dari sesama manusia. Nah, kita kehilangan di sini nih. Tapi saudara perhatikan baik-baik, ini pentingnya hubungan antar sesama. Kenapa? Ya kan, kenapa manusia itu perlu hubungan satu yang lain. Ada alasan kenapa kita manusia perlu hubungan kontak, maksudnya itu bicara, ya kan, tatap muka ini nih. Ya kan, saudara, bukan kita satu arah, tetapi ini adalah dua arah. Nah, kenapa? Satu, hubungan dengan sesama merupakan satu kebutuhan. Saudara, kita diciptakan oleh Tuhan bukan untuk tinggal di sebuah pulau terasing, bukan. Kita tidak tinggal di sebuah pulau terasing. Jadi no man is an island. Jadi hubungan sesama kita itu merupakan suatu kebutuhan. Jadi suatu kebutuhan. Kita butuh. Seperti saudara makan makanan, satu kebutuhan. Seperti kita menghirup udara segar, ini suatu kebutuhan. Yang kedua, saudara, bahwa kita masing-masing manusia mempunyai daya tarik yang unik, yang sulit untuk kita cerna, karena masing-masing kita mempunyai daya tarik yang berbeda dan khas. Jadi tidak ada yang sama, karena kita tidak diciptakan oleh Tuhan sebagai robot, bukan. Kita diciptakan oleh Tuhan dengan kehendak bebas dan punya pikiran dan perasaan yang berbeda. Background kita berbeda, lalu saudara pendidikan saudara berbeda. Nah, ini adalah suatu daya tarik satu yang lain. Nah, tujuan yang pergaulan yang benar, tujuan ini, saudara, kita masuk pada pelajaran yang lanjut. Tentunya kita ingin pergaulan yang benar. Hari ini pergaulan kebanyakan tidak benar. Kenapa?
karena pergaulan itu melalui YouTube dan yang lain-lain, dan saudara begitu bebas. Nah, sehingga anak-anak kita tidak tahu pergaulan yang benar itu yang mana. Ya kan, mereka tidak tahu karena mereka dibesarkan, dibimbing dan diajari oleh media sosial. Nah, jadi saudara, kita kembali kepada ciptaan kita yang pertama adalah tujuan pergaulan yang benar, mengembangkan tali persaudaraan. Kita diciptakan bukan masing-masing, kita tidak diciptakan menjadi egois, kita tidak diciptakan hanya menyendiri dalam kamar atau menyendiri di dalam satu ruangan. Tidak. Kita perlu mengembangkan tali persaudaraan. Matius 22:39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jadi saudara, kita bisa mengasihi sesama seperti diri kita sendiri kan. Itulah tujuan pergaulan yang benar. Jadi selama ini pergaulan itu sudah menjurus kepada egosentris. Jadi ini yang tidak benar itu. Nah, saudara, ada beberapa kasih, yaitu namanya eros. Seseorang mengasihi yang lain itu karena eros. Eros ini adalah hawa nafsu. Hawa nafsu, dia mengasihi mungkin sesama jenis karena hawa nafsu, bisa menjurus kepada homoseks, kepada lesbi, atau dengan yang berbeda jenis kelamin, tetapi dengan tujuan hubungan badan ini. Nah, itu namanya kasih eros. Dia mengasihi karena ada keinginan hawa nafsu. Nah, yang kedua, dia bisa mengasihi satu yang lain karena satu suku. Saya suku ini. Nah, suku itu agak sulit ini kan. Ya saudara, dia bisa mengasihi sesama suku. Dia bisa mengasihi karena satu denominasi. Ya kan, oh kami gereja ini, ya kan. Walau dia bisa saling mengasihi. Untuk gereja lain, oh tidak itu. Nah kan, kita bukan itu saudara. Ya kan, nah kemudian ada lagi kasih storge. Storge ini adalah itu hubungan darah. Jadi hubungan darah tadi, saya mengasihi karena ini nih keponakan saya. Saya bisa mengasihi ini karena anak saya, ya kan. Karena apalagi paman saya, karena itu kakek saya. Nah saudara, itu kasih storge. Tapi yang Tuhan inginkan adalah kasih agape. Apa itu kasih agape? Kasih agape hanya saudara perhatikan, hanya dimiliki oleh orang-orang yang sudah menerima kasih sejati Yesus. Jadi saudara, kalau saudara sudah menerima kasih daripada Tuhan Yesus, kasih sejati, maka saudara bisa membagikan itu. Membagikan kasih agape kepada orang lain. Nah, itulah sebabnya saudara, kita perlu hubungan yang intim dengan Roh Kudus dan dengan Tuhan Yesus. Nah, karena itu adalah kasih agape. Kasih agape adalah tidak menuntut. Dia bisa memberi, tidak menuntut imbalan. Nah, tapi kalau kasih eros, aku memberi, tapi ada imbalan itu. Ya kan, nah dia memberinya kasih filia, saya bisa memberi karena satu suku, satu gereja. Nah, storge, saya bisa membantu memberi karena ada ikatan darah. Nah, tetapi kalau kasih agape, bukan. Dia bisa memberi, tidak minta imbalan. Dia bisa memberi, tidak minta imbalan apapun. Karena apa? Karena dia sudah menerima kasih agape dari Tuhan. Dia sudah merasakan bagaimana Tuhan Yesus sudah mengampuni dosanya, dan dia sudah menerima kasih Tuhan. Nah, karena dia sudah menerima kasih Tuhan, maka dia bisa membagikan itu pada yang lain.
Jadi kalau tidak itu sebagai omong kosong. Nah, kita lihat di sini dalam Lukas pasal 6:35. Tetapi kamu, nah ini, kasihlah apa? Musuhmu. Ya kan? Ini tidak bicara tentang eros, tidak bicara tentang philia atau storge, tetapi ini kasih agape ini nih. Kasihlah musuhmu. Saudara, apakah kita bisa mengasihi musuh? Nah, ini yang menjadi masalah lagi nih. Saudara bisa mengasihi musuh saudara. Musuh di sini adalah kita anggap darah dan daging, bukan musuh kita setan. Nah, setan kita tidak bisa mengasihi setan, tidak bisa. Nah, lalu apa dikatakan lagi? Berbuatlah baik kepada mereka. Berbuatlah baik. Itu kasih agape itu. Dan saudara perhatikan di sini, pinjamkan yang tidak mengharapkan balasan. Jadi kita memberi dan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar. Saudara, apa yang saudara buat, saya buat, itu Tuhan catat. Dalam Wahyu sudah dikatakan, Tuhan catat ada buku yang lain. Nah, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Saudara, kalau kita mempraktekkan kasih agape, kita adalah anak-anak Allah. Kita tidak bisa katakan, oh aku ini anak Allah, tetapi nggak ada kasih agape, bukan. Sebab iya, Tuhan baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Dan terhadap orang yang jahat, orang jahat. Ya saudara, Tuhan itu tetap mengasihi yang tidak tahu berterima kasih. Nah, kalau kita kadang-kadang jengkel, kita sudah buat baik, kita sudah training dia, ya kan, kita sudah ajari dia, kita percayakan dia, lalu dia menjadi sekian tahun menjadi pemimpin, tetapi dia tidak tahu berterima kasih, ya kan, dia tidak tahu dan bahkan berbuat jahat. Nah, saudara, Tuhan itu baik, dia masih sayang kepada mereka yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Nah, saudara, bukankah Tuhan itu luar biasa? Yang ketiga, tujuan pergaulan adalah mengembangkan kemanusiaan. Saudara, dalam diri saudara dan saya itu ada pikiran. Nah, kita ketika kita bergaul satu dengan lain, maka pikiran saudara itu mulai berkembang. Kemudian berkembang perasaan saudara, kehendak saudara, bakat juga bisa dikembangkan, kepandaian, bahkan wawasan saudara. Wawasan kita tidak sempit ini. Nah, itulah artinya tujuan pergaulan yang benar adalah mengembangkan kemanusiaan. Saudara, bukan mengembangkan, bukan mengembangkan kehewanan, tetapi mengembangkan kemanusiaan. Amsal 27 ayat 7 dikatakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nah, kita bisa dibentuk ketika saudara dan saya konflik dengan sesama manusia. Kita konflik dan clash. Nah, konflik itu sudah adalah gaya hidup hari ini. Sejak manusia jatuh dalam dosa, sejak Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, maka penuh dengan konflik, permasalahan, pertikaian. Nah, yang ketiga, tujuan pergaulan yang benar adalah saudara saling melengkapi. Ya kan, kita ini adalah manusia yang tidak sempurna. Ada yang dijadikan kuping, ada yang dijadikan kaki, kan seperti tubuh ini, ada yang jadi kaki, dan kita saling melengkapi dan saling membutuhkan. Dalam 2 Korintus 8:14, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Artinya adalah saudara dan saya mempunyai kekurangan. Kekurangan saya, saudara dicukupkan oleh saudara. Saudara pun mempunyai kekurangan, dicukupkan oleh kami, dan kita saling melengkapi saling. Jadi tidak ada yang hebat. Oh, saya ini hebat, tidak ada. Kita saling membutuhkan karena kita adalah
anggota tubuh Kristus. Galatia 6 ayat 2 dikatakan bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi saudara, Tuhan itu mengatakan biar kita saling menolong, ya kan, saling membangun, bukan saling menggigit, bukan. Kalau saling menggigit itu kan caranya hewan, ya kan. Sorry, saya minta maaf dulu, kita bukan hewan, amin. Kita adalah manusia yang diciptakan segambar serupa dengan Tuhan. Nah, saudara, suatu hubungan sesama manusia bisa rusak. Ya kan, bisa rusak. Kenapa rusak tadi? Ada beberapa hal kita lihat. Satu, adanya iri hati. Iri hati ini sangat jahat. Iri. Tahu itu apa itu artinya iri tadi? Ya kan, nah kita lihat apa dikatakan Alkitab. Yohanes 3 ayat 16. Kita lihat, sebab di mana ada iri hati, nah ini tadi, dan mementingkan diri sendiri, di situ ada apa? Kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi saudara, dalam sebuah komunitas, baik itu dalam gereja, ya kan, dalam masyarakat, itu terjadi kekacauan. Kenapa? Karena ada iri hati. Lalu dalam gereja tadi atau dalam komunitas itu, maka terjadilah segala macam perbuatan jahat. Kenapa ada perbuatan jahat? Karena ada iri hati. Nah, coba kita bayangkan ya kan, kita imagine, kita bayangkan bagaimana kalau dalam sebuah gereja, ya kan, saudara, tidak ada iri hati, ya kan, tidak ada iri hati dan tidak ada mementingkan diri sendiri. Maksudnya itu tidak ada egosentris. Nah, kita lihat di sini. Yang kedua, tadi sudah disinggung mementingkan diri sendiri. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dan 5, kasih itu kasih agape. Kasih agape itu sabar. Ya kan, kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Kasih itu tidak memegahkan diri, menyombongkan diri, enggak. Dan dia tidak sombong. Ayat kelima, kasih agape tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan menyimpan kesalahan orang lain. Nah, saudara, itulah yang Tuhan inginkan adalah kasih agape ini. Nah, kasih agape ini, saudara, itu adalah buah Roh Kudus. Semakin saudara hubungan sama Tuhan, saudara menyembah Tuhan dalam doa, mencari kehendak Tuhan, saudara tenggelam dalam firman, nah saudara, itu adalah buah. Jadi buah itu adalah kasih. Jadi yang Tuhan cari hari ini nih, yang Tuhan cari hari ini adalah kasih itu, kasih agape. Yang Tuhan cari itu adalah kasih agape, bukan pelayanan-pelayanan, walaupun itu penting. Tapi yang Tuhan cari adalah buah Roh Kudus. Nah, saudara sekalian, Galatia 5, 19 dan 21 yang tadi kita singgung, perbuatan daging telah nyata. Jadi sudah terbukti, yaitu apa tadi? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, ya kan, ribut, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah. Nah, ini adalah buah daging. Lalu lanjut ayat 21, adanya kedengkian, kemabukan, ya kan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, ku peringatkan kamu seperti yang telah ku buat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, apa saudara? Ia ini pribadi
tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya saudara, dia tidak di dalam Tuhan. Walaupun dia Kristen, walaupun dia pelayanan, tapi saudara, perbuatan daging nyata. Nah saudara, perbuatan daging tadi iri hati, adanya pemecah belah, adanya perseteruan, perselisihan, keributan, dan sebagainya. Nah saudara, perhatikan baik-baik, Tuhan tidak mencari buah ini. Nah ini adalah buah daging, perbuatan daging yang dicari oleh setan. Nah, kita masuk di sini. Sebuah hubungan itu akan pecah, rusak. Yang ketiga adalah karena fitnah. Dan lalu bisik-bisik. Ya kan? Nah, ini sangat jahat. 2 Korintus 12:20 dikatakan lagi, sebab aku khawatir apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir, kata Paulus, akan adanya apa? Perselisihan, adanya iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisik, keangkuhan, dan kerusuhan. Saudara, gereja di Korintus itu terkenal dengan perpecahan, dengan keributan. Jadi Paulus hanya keluar sebentar, lalu mereka sudah ribut, nah kedagingan. Nah saudara, itu bukan gereja itu. Gerejanya sebetulnya bukan seperti itu. Ya karena jadi saudara, mereka mempraktekkan fitnahan. Ya kan, ngomong ya bukan. Lalu kita lihat lagi di sini. Di dalam Imamat 19 ayat 6, janganlah engkau pergi kian kemari, jangan. Apa? Menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidupmu, hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Saudara, dalam Imamat, Tuhan ini melalui Musa, Tuhan katakan kepada bangsa Israel, karena mereka baru keluar dari Mesir, mereka ini baru keluar loh ini nih. Mereka baru keluar dari Mesir, tadinya budak, ya kan, barulah merdeka sedikit, di antara mereka sudah ada ribut, ya kan tadi. Lalu menyebarkan fitnah, lalu mereka mengancam satu yang lain. Nah, di dalam Amsal 16:28, orang yang curang menimbulkan apa? Pertengkaran. Dan seorang penfitnah menceraikan sahabat yang karib. Sudah tahu fitnah itu bisa menceraikan suami istri, bisa menceraikan anak dengan orang tua, bisa menceraikan sahabat yang karib oleh karena fitnah dan terjadinya pertengkaran. Saudara, saya jawab kita mau dijauhkan Tuhan masalah ini. Karena ini adalah perbuatan daging yang ditaburkan oleh iblis supaya timbul alang-alang. Bukan timbul gandum dan bukan timbul padi yang ada buah. Tetapi alang-alang sudah tahu, dia tumbuh untuk menyedot dan menggagalkan gandum atau padi. Nah, saudara, yang keempat, yang membuat suatu masyarakat atau komunitas itu bisa berantakan karena amarah. Apa itu amarah itu? 90% pergesekan yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari disebabkan semata-mata karena nada yang kasar. Saudara ngomong itu nadanya tinggi itu, kasar itu. Ingat, nada suara yang kasar, sikap yang tidak sopan atau amarah. Jadi saudara, dia ngomong itu dengan sekedak-kedaknya, terlebih lagi bagi kaum pria. Bila seorang pria berbicara, maka kata-katanya menyampaikan pikirannya dan nada suaranya menyampaikan emosi. Emosi yang tinggi
mengeluarkan kata-kata dengan nada suara yang tinggi dan kurang sopan. Nah, saudara, ini yang membuat dalam masyarakat itu terjadi perpecahan. Saudara, kita jangan mau dijebak oleh umpan iblis. Iblis hari ini membuat umpan yang hebat supaya umat Tuhan itu terpecah belah dan tidak bersatu. Karena iblis tahu kalau umat Tuhan itu bersatu, Tuhan perintahkan berkat. Di mana kita bersatu, Tuhan perintahkan berkat. Bisa katakan amin. Nah, saudara, Yakobus 1:19 ayat 20 yang sering kita dengar, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang. Nah, ini kita belajar nih. Setiap orang, biar saudara dan saya, setiap orang hendaklah cepat untuk apa? Mendengar. Tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Jadi saudara, coba kita belajar untuk mendengar. Jangan begini, ujungnya apa ujung tadi? Aku mau singkat, ujungnya apa tadi? Saudara, kita dengarlah pelan-pelan, ya kan? Kita dengar pelan-pelan walaupun kita kurang sabar, ya kan? Saudara ingat, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Jadi saudara, kita coba belajar. Namanya belajar, saya percaya saudara dan saya bisa. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Nah, saudara, tidak ada kebenaran. Kebenaran itu enggak ada ajaran yang benar. Tidak ada. Dan tidak mengenal Allah yang benar. Nah, saudara sekalian, yang kelima, masyarakat itu akan porak-poranda karena ada keangkuhan, kesombongan. Apa itu kesombongan? Dia merasa lebih. Saya merasa lebih kaya, saya merasa lebih berbakat, saya merasa saya lebih pintar, saya merasa saya lebih, pokoknya lebih lah, lebih apa tuh saya tidak tahu ini kan. Nah, saudara, 1 Samuel 2 ayat 3, janganlah kamu selalu berkata sombong. Janganlah kamu selalu berkata sombong. Nah, kita ini nih sudah jelas selalu berkata sombong, itu sudah jelas. Karena kita manusia yang telah jatuh dalam dosa. Tapi ingat, Tuhan sudah memberikan seorang penolong. Nah, janganlah kamu selalu berkata sombong. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Ya kan? Caci maki, kata-kata yang tidak benar. Karena Tuhan itu Allah yang maha tahu. Ya kan? Tuhan itu maha tahu. Dan oleh Dia, Tuhan, perbuatan-perbuatan diuji. Nah, kita lanjut di sini. Amsal 13:10. Keangkuhan, kesombongan, ya kan, kesombongan tadi hanya menimbulkan apa? Pertengkaran. Tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Ya saudara, coba kita belajar untuk saling mendengarkan supaya kita mempunyai hikmat, marifat, wisdom dari Tuhan. Nah, dan hati-hatilah jika Anda seorang yang diberkati dengan kelimpahan kekayaan dan harta benda, kepandaian, kekuasaan, ketampanan, dan kecantikan lahiriah. Janganlah berlaku sombong. Jadi, nah, coba belajar ini kan. Kita biasanya itu, wah aku ini lebih kan, lebih kaya, ya kan, jadi kan, aku lebih pintar, ya kan. Ya kan, aku punya kekuasaan. Oh, jadi kan, siapa ini? Wah, gembala sidang. Jadi kan, ya kan, aku lebih tampan, lebih cantik secara lahiriah. Lalu suka ngaca terus ini tadi kan. Nah, saudara-saudara, kita lanjut ya. Nah, komunitas itu pecah, tidak bersatu
Kenapa? Tidak bisa percaya. Tidak bisa. Adanya orang itu selalu ngomong bohong ini. Coba kita lihat ini. 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2. Demikianlah hendaklah orang memandang kami. Ya kan, biar mereka itu memandang saudara saya sebagai apa? Hamba-hamba Kristus. Pelayan-pelayan Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan demikian ialah bahwa mereka ternyata apa? Dapat dipercaya. Saudara, kita yang melayani Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, entah itu guru sekolah minggu, nyambut tamu, atau musik, atau apapun, kita adalah pelayan-pelayan Tuhan. Nah, pelayan ini saudara, biar saudara dan saya dapat dipercayai. Yuk, nanti besok aku datang ya. Kita doa, yuk nih jam 7. Datanglah sebelum jam 7. Jadi datanglah sebelum jam 7. Jangan datang jam 8. Ketek-ketek masuk tanpa berdosa. Ya kan, 7.30. Saudara, kita mau menjadi dapat dipercayai. Nah, Amsal 28 ayat 20, orang yang dapat dipercayai mendapat apa? Banyak berkat. Saudara mau diberkati Tuhan, ya kan? Saudara tidak usah minta-minta sama Tuhan, tidak usah. Tetapi kalau saudara dapat dipercaya, being trusted, orang yang dapat dipercaya mendapat apa? Banyak berkat. Jadi berkat itu bukan hanya harta benda, dapat sukacita, dapat kawan dan sebagainya. Bukankah itu berkat? Umur panjang, bukankah itu berkat? Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya, tidak akan luput dari hukuman. Saudara, ada yang mau cepat kaya itu. Dia buat ini, buat itu, yang penting dapat duit. Termasuk buka gereja untuk dapat duit. Nah, itu kan tambah. Saudara hati-hati, dapat hukuman itu. Tuhan yang menghukum, manusia tidak akan menghukum saudara. Nah, saudara, kita masuk yang ke 1.2. Ini masih pelajaran bab 1 ini nih. Prinsip membina hubungan yang baik. Nah, lalu kita mau coba belajar bagaimana mempunyai prinsip, ya kan, ada satu pedoman membina hubungan yang baik. Bisa katakan amin? Hubungan saudara coba dengan kawan dulu. Hubungan yang baik dengan orang tua dan keluarga ini nih. Nanti kita akan masuk dalam pelajaran berikut minggu-minggu depan. Hubungan dengan suami istri atau dengan pacarmu atau dengan yang saudara kasihi. Nanti kita akan masuk situ dengan pelan-pelan. Karena pelajaran ini kan cukup panjang dan berseri. Nah, prinsip yang pertama, saudara dan saya jujur. Coba ini nih. Kita semua anak Tuhan, amin. Anak Tuhan itu anak terang. Kalau ngomong iya, atas iya. Tidak, atas tidak. Jangan begini, oh iya aku datang ya. Tetapi dalam hatinya, enggak datang itu. Nah, saudara, lebih baik kita jujur. Iya atas iya, tidak atas tidak. Jangan mendukakan Roh Kudus, jangan. Ya kan, saudara, kita anak terang, bukan anak gelap. Nah, yang kedua, saudara dalam hubungan untuk membina sesama kita, saudara coba belajar ini, bersikap sopan, bersikap ramah, senyum dan humor. Tapi saudara perhatikan baik-baik, jangan senyum melulu, ya kan? Dia tidak makan senyum, ya kan? Dia tidak minum senyum. Nah, itu agak aneh, bukan itu, bukan. Maksudnya itu adalah orang yang humoris. Nah, kita lihat ada survei ini nih. Ada survei persentase orang menyukai pasangan. Ya, saudara, kita mulai masuk pasangan sedikit ini. Kalau orang itu dia senang kalau saudara itu mempunyai selera humor. Tentunya jangan humor terus, kan, karena kita bukan badut ini kan, dan kita bukan pelawak ini kan. Kita bukan pakai tongkat lalu mengubah telur jadi kelinci, juga bukan. Nah, jadi saudara dia mempunyai selera humor.
ya kan, selalu tertawa. Jangan mukanya panjang melulu ini kayak bulldog ya. Sebulan sekali senyum, itu bukan ya. Nah, saudara bersih dan rapi. Kan saudara coba lihat rambutmu rapi, tidak usah yang bagus itu kan. Kemudian pakaiannya bersih dan rapi, bukan kotor sini, kotor situ. Nah, saudara, itu 84% loh itu disenangi. Kemudian yang cerdas, yang pintar, itu 76%. Nah, saudara, ini adalah prinsip membina hubungan yang baik. Yang ketiga, waktu saudara bicara, sungguh-sungguh, perhatikan sungguh-sungguh ini. Jangan nanti waktu ngomong, mukanya dia ke sana, ya kan, kita ngomong, dia jalan ke sana, ya kan. Itu ada yang kami tuh ngomong, saya ngomong dengan dia jalan ke sana itu, ya kan, atau dia pelangak-pelongok, bukan. Ketika saudara berbicara, sebutkan nama dia, ya kan, sebutkan nama orang itu, ya kan, jangan I.O. ini kan, oh bapak ini, saudara sebutkan nama tadi. Nah, ini namanya perhatian yang khusus, yang sungguh-sungguh. Yang kedua, dalam saudara pergaulan, saudara coba belajar memberikan dorongan yang positif. Ya kan, jangan begini, saya ini ada masalah ya. Nah, itulah kau ini memang nasib sial tadi kan. Atau saudara ada yang sakit, saudara kunjungi, kamu ini nih jangan-jangan ada buat dosa tersembunyi. Dia sudah sakit, saudara nuduh lagi dosa tersembunyi. Jangan-jangan kamu buat dosa dengan gemara sidang. Nah, saudara, bukan itu, bukan ini. Saudara berilah dorongan yang positif. Jadi boleh saudara katakan, ambil firman Tuhan, beri dia motivasi yang positif. Kemudian saudara, kita perlu setia. Dalam pergaulan, orang yang setia itu banyak kawan. Ya kan, orang setia itu banyak kawan itu. Amsal 19, dua-dua ini. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah apa? Kesetiaannya. Saudara mau tidak mempunyai calon pasanganmu, tetapi dia tidak setia? Nah, saudara, ini jadi masalah kan? Tentunya sifat yang diinginkan pada seseorang ialah apa? Kesetiaannya. Mulutnya bisa jujur dan setia. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Dan Amsal ini memang betul. Ya kan, lebih baik kita percaya pada orang miskin, tetapi dia setia dan jujur, daripada seorang kaya yang hebat, ya kan, punya nama lagi, tapi seorang pembohong. Ngapain? Tuh dia kaya karena korupsi, tuh dia kaya karena utang tidak bayar. Nah, ngapain itu saudara ini? Nah, saudara, yang keenam, saudara hindari sok. Sok itu apa itu? Jangan suka menyalahkan orang. Kita ikut Yesus. Yesus dalam hidupnya pernah tidak dia menyalahkan orang lain? Tidak pernah. Yang suka menyalahkan orang lain, ada itu dalam Alkitab. Ahli agama yang mengerti firman Tuhan, itu yang suka menyalahkan orang lain. Tuh kamu yang salah, ya kan? Kemudian tukang ngomel ini, ngomel itu, kritik ini, kritik itu. Saudara, supaya hubungan yang baik, saudara hindari sok. Ingat, sok itu adalah salahkan, omel, dan kritik. Perlakukan orang lain sebagai orang penting. Jangan saudara menganggap rendah. Filipi 2 ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri ataupun pujian. Puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap apa? Yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ya saudara, kita anggap yang lain itu lebih utama. Ya kan, walaupun ini mungkin kekayaannya rendah, mungkin pendidikannya rendah, saudara, tetap kita menganggap dia lebih utama. Karena kita melayani seperti melayani Tuhan. Dan janganlah tiap-tiap orang
hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan siapa? Orang lain. Saudara, sekali lagi ini tidak mudah, saya tahu, tetapi saudara bisa minta dengan Roh Kudus. Bisa minta Roh Kudus dan saudara mencari kehendak Tuhan dalam doa dan menyembah Tuhan. Ini bisa. Kalau dikatakan bisa itu tetap bisa. Lalu saudara, waktu saudara bicara, sebutkan dan ingat namanya. Nah, tadi kan sudah dikatakan kita ingat namanya. Sebutkan namanya tadi. Oh ya, bapak ini atau ibu ini kan, atau saudari ini. Oh iya ini. Jadi dia kan lebih senang diperhatikan. Nah, saudara, kesimpulan pelajaran pertama. Hari ini kita belajar dalam pelajaran yang pertama dulu. Jadi dengan judul hubungan antar sesama. Ini termasuk anak-anak, termasuk remaja, termasuk pemuda-pemudi, termasuk saudara yang belum punya pacaran, saudara yang punya pacaran mungkin, dan ini adalah untuk umum ini. Jadi hubungan antar sesama. Ini walaupun saudara sudah menikah, sudah punya anak, mungkin sudah punya cucu, kita perlu mempunyai hubungan antar sesama. Jadi ini pelajaran sangat penting. Bisa katakan amin. Nah, saudara yang mau materi ini, saudara bisa hubungi kami, atau saudara bisa hubungi yang ke depan tadi itu, saudara bisa pesan buku ini, bisa pesan. Ya kan, yang kami lihat yang di depan tadi, saudara bisa lihat lagi ulang. Ya, di depan saudara bisa pesan di situ. Ada kontak personnya dengan Ibu Naria. Nah, saudara, kesimpulannya pelajaran pertama, hubungan antar sesama. Nah, manusia adalah makhluk sosial yang perlu hubungan satu dengan lain. Saudara, kita tidak bisa hubungan hanya manusia dengan laptop, tidak bisa. Manusia hanya dengan HP, manusia dengan TV, saudara. Itu hanya one way, satu arah. Tetapi kita perlu ada kawan, komunikasi. Nah, hari ini karena keadaan saudara, terutama anak-anak muda, itu digiring supaya mereka bukan menjadi manusia atau makhluk sosial. Enggak. Mereka digiring menjadi makhluk media sosial, bukan makhluk sosial. Nah, saudara, hubungan hal yang wajar, baik dan berguna. Jadi saudara, hubungan kita adalah yang wajar, baik dan berguna. Ada hubungan yang tidak berguna. Saudara, ngapain engkau punya kawan yang tidak berguna? Kata-kata yang tidak membangun, nanti kita lihat itu. Nah, mengapa manusia berhubungan satu yang lain? Kenapa ini? Kenapa kita perlu hubungan, maksud itu komunikasi. Komunikasi sesama manusia. Kenapa? Nah, saudara, hubungan dengan sesama merupakan suatu kebutuhan. Suatu kebutuhan. Saudara perlu makan, kebutuhan kan? Kita perlu oksigen, itu kan kebutuhan. Jadi saudara, kita butuh satu dengan yang lain. Suatu kebutuhan. Yang kedua, karena satu yang lain mempunyai daya tarik yang unik dan khas. Kita mempunyai daya tarik yang khas, ya kan, berbeda-beda. Kita bukan diciptakan robot dan sama bentuknya, enggak. Kita mempunyai kehendak bebas dan berbeda-beda. Yang ketiga, tujuan pergaulan yang benar, tujuan tadi, ya kan, kita hanya ngambil kesimpulan, ya kan, tujuan pergaulan yang benar itu adalah mengembangkan kasih persaudaraan. Jadi saudara, kita bergaul yang benar, tujuan adalah mengembangkan kasih. Kasih apa tadi itu? Bukan kasih eros, bukan kasih philia, bukan kasih storge, tetapi kasih agape. Nah, itulah sebabnya saudara, agape itu adalah buah Roh Kudus. Jadi keintiman saudara, keintiman ini kepada Tuhan, semakin intim kita sama Tuhan, saudara tanpa sadar ada buah. Saudara, pohon itu akan berbuah. Karena apa? Ada hubungan dengan tanah, ada hubungan dengan pokok tadi itu. Lalu ada cabang. Lalu itu adalah
hasil hubungan kasih itu, bukan ditarik-tarik, bukan. Nah, saudara, yang kedua, tujuan pergaulan yang benar adalah mengembangkan kemanusiaan. Kita mau mengembangkan kemanusiaan, bukan, sekali lagi ini, bukan kehewanan. Saudara, kita jangan seperti jadi hewan, amin. Ya kan, kita diciptakan serupa, segambar sama Tuhan. Kita tidak diciptakan serupa, segambar dengan iblis. Nah, bukan itu, bukan. Jadi saudara, kita mengembangkan kemanusiaan. Adanya hati sosial itu. Kemudian tujuan pergaulan yang benar adalah saling melengkapi. Saudara, kita manusia yang tidak sempurna. Satu yang lain saling melengkapi sebagai anggota tubuh. Seperti tubuh ini, saudara bisa lihat tubuh kita ini kan, kita butuh kaki, kita butuh tangan, kita perlu jantung, kita perlu mata, kita perlu kuping, dan yang lain-lain. Tentunya kita menghargai, oh saya menghargai mata, saya menghargai kaki, saya menghargai tangan. Tidak mungkin tidak berfungsi, semuanya berfungsi, saling melengkapi. Nah, saudara sekalian, rusaknya suatu hubungan. Nah, hubungan itu akan rusak, ya kan? Ya, satu adalah iri hati. Yang kedua, mementingkan diri sendiri. Aku, wah dia ego ini nih. Iri hati, wah kok dia lebih pintar ya? Ya kan, dia lebih berbakat, lalu mulai sekut-sekut, ya kan? Dia nih pintar bidang ini, lalu diusahakan supaya jatuh itu. Saudara, bukan itu, bukan. Ingat, kita saling memperlengkapi. Ada si A bagian pengajaran, ada lagi bagian musik, ada yang lain, dan kita saling melengkapi. Bisa katakan amin. Nah, saudara, dijauhkan Tuhan fitnah dan bisik-bisik, dijauhkan. Apa itu fitnah itu? Ngomong tidak benar di belakang orang itu, ya kan? Dia dendam, dia jengkel, lalu dia mengeluarkan fitnah dan bisik-bisik, ya kan? Kelihatannya itu seperti baik-baik, tetapi sebetulnya dia adalah domba, ya kan? Bukan domba, dia adalah serigala berbulu domba. Nah, saudara, amarah, ya kan? Kasar, ya kan? Lalu main bentak-bentak, dan ya pokoknya itulah yang sering kita lakukan. Tapi kita perlu bertobat. Amin. Keangkuhan, kesombongan, aku merasa lebih, kemudian tidak bisa dipercayai. Orang itu suka bohong, ya kan? Sudah fitnah, bisik-bisik, ya kan? Ya kan, dia bohong itu. Nah, saudara, tidak bisa dipercayai. Apalagi saudara suami istri. Nah, ini mesti bisa saling mempercayai. Nah, saudara sekalian, itulah pelajaran kita pada hari ini, dan kita masuk yang kelima, prinsip membina hubungan yang baik. Nah, saudara sekalian, jujur. Coba kita belajar jujur. Kita mau membina hubungan yang baik. Satu yang lain, ingat, kita adalah saudara, kita adalah keluarga besar. Jadi namanya gereja atau komunitas Kristen itu adalah jujur. Saudara jujur dengan orang tuamu, ya kan, jujur satu yang lain. Nah, coba kita praktekkan ini. Coba kita praktekkan. Tentunya hubunganmu semakin indah dengan Tuhan, ya kan, hubungan kita semakin intim, saudara akan mempunyai buahnya jujur. Selalu bersikap sopan, ramah, senyum, dan humor. Jangan serius melulu, ya kan? Jangan tegang melulu, dan jangan senyum melulu. Jangan, ini saudara mesti ada keseimbangan ini. Ya kan, ada keseimbangan. Yang ketiga, perhatian yang sungguh-sungguh. Saudara ngomong, lihat matanya, sebutkan namanya, jangan mukanya ke situ, ke sini kan. Lihat jam lagi kan. Kan duduknya kanan dan kiri. Nah, saudara berikan dorongan yang positif. Jadi saudara coba memberikan motivasi. Saudara perhatikan
Kalau saudara memberikan motivasi, apa yang saudara tabur, saudara akan tuai. Saudara memberikan motivasi, maka saudara akan terbangun. Jadi kalau saudara mau terbangun, saudara mesti memberi. Kalau saudara mau diberkati, saudara mesti memberi dulu, baru Tuhan berkati. Itulah prinsip tabur tuai. Nah, saudara, yang kelima, kita perlu setia. Ya kan, tadi sudah dikatakan dalam Amsal, lebih baik kita percaya pada orang miskin, tetapi setia. Nah, saudara, yang kita butuhkan hari ini adalah kawan yang setia. Jadi ketika ada masalah, ada pandemi ini, saudara jangan lari, ya kan? Jangan lari. Justru saudara mempraktekkan kesetiaanmu pada masa-masa susah. Jadi ada dalam bahasa Inggris itu dikatakan a friend indeed, kawan sejati, is a friend in need. Ketika kawan itu membutuhkan pertolongan, dari situlah engkau setia dan kita setia. Nah, jadi saudara, kawan yang setia adalah bukan waktu kita uang banyak, lagi hura-hura, banyak kawan, bukan itu. Tetapi ketika saudara mengalami kesusahan, ada yang mau menolong, ya kan, ada yang mau membantu, saudara terima aja, tidak apa-apa. Dengan jujur, ngomong, saya perlu ditolong, ya kan. Nah, tentunya bisa rame ditolong ini tadi. Nah, saudara, hindari sok. Apa itu sok tadi? Salahkan orang lain, salah. Ya kan, salahkan orang lain ini. Oh, apa itu? Ngomel-ngomel. Itu apa itu? Kritik. Jadi hindari menyalahkan orang lain. Saudara sebagai pemimpin, jangan menyalahkan orang lain. Kita cari solusi. Bukan salah itu, ngomel-ngomel lalu kritik. Ini salah dan kritik lagi. Bukan, saudara hindari. Sok tadi itu ini prinsip membina hubungan yang baik. Yang ketujuh, perlakukan orang lain sebagai orang penting. Ya kan, walaupun dia di bawah kita. Saudara perhatikan itu. Yang 8, sebut dan ingat namanya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami belajar pelajaran pertama tentang hubungan sesama. Biar kami yang belajar tadi Tuhan, kami praktekkan dengan pertolongan Roh Kudus. Kami tidak mampu Tuhan. Kami manusia egois. Kami memperhatikan kepentingan diri kami sendiri. Tapi ampuni kami Tuhan. Kami sebagai anak Tuhan, kami minta Roh Kudus dan firman Tuhan yang mengubah kami. Terima kasih Tuhan. Biar kami bisa menjadi berkat satu yang lain. Memberkati kami yang sudah lihat, dan biarlah melalui pelajaran ini kami dapat mengajarkan kepada yang lain. Bisa keluarga kami, kawan kami, maupun kepada sesama kami. Pakai kami Tuhan untuk mengajarkan pada yang lain. Saudara sekalian, biarlah kita tutup dalam pelajaran ini dan kita semuanya menerima. Terimalah sukacita, damai sejahtera, dan berkat pada Bapa. Biarlah kami semuanya tumbuh di dalam kasih karunia Tuhan Yesus dan dengan pertolongan Roh Kudus, seorang penolong yang sudah manunggal dalam roh kami, membawa kami sehingga kami semakin serupa dengan Kristus di muka bumi ini. Kami lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, saudara sekalian. Kita akan masuk lagi dalam pelajaran kedua minggu depan. Tuhan memberkati, tetap semangat dan antusias. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan pengajaran yang luar biasa. Biarlah kita selalu semangat, selalu antusias untuk kita diperlengkapi. Mari kita mau datang kepada Tuhan, katakan pujian ini sebagai rasa syukur kita yang kita berikan kepada Tuhan Yesus.